Jumlah data pasien diduga mabuk buah kecubung di Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum, Kabupaten Banjar terus bertambah setiap harinya. Guna melestarikan kebudayaan di daerahnya, pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Festival Pawai Seni Budaya. Di akhir segmen kami akan mengajak Anda mencicipi kudapan jengkol khas Banjar yang disantap dengan cocolan bumbu tahi lala yang gurih dan manis. Selamat malam pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dalam iNews Kalsel hari ini, Jumat 12 Juli 2024. Bersama saya Eka Purnama, inilah iNews Kalsel seutuhnya. Jumlah data pasien diduga mabuk buah kecubung di Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum, Kabupaten Banjar terus bertambah setiap harinya. Terbaru jumlah pasien yang dirujuk sebanyak 47, 2 diantaranya meninggal dunia. Jumlah pasien yang diduga mabuk buah kecubung kembali bertambah sebanyak 47 orang. Dari jumlah kemarin 44. Dari jumlah tersebut yang paling banyak adalah pasien dari Kota Banjarmasin sebanyak 26 orang. Banjarbaru 3 orang, Kabupaten Banjar 7 orang, Hulu Sungai Selatan 1 orang, Kapuas 3 orang, Batola 6 orang, dan Kota Baru 1 orang. Kasih Humas dan Informasi Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum Budi Harmanto mengatakan kebanyakan kondisi pasien saat ini masih belum dapat diajak bicara. Ditambahkannya untuk indikasi dari hasil pemeriksaan awal para pasien ini selain mengkonsumsi buah kecubung, juga terindikasi mengkonsumsi obat-obatan dan minuman keras. Namun hal ini masih dalam pemeriksaan tahap awal dan perlu pendalaman. 47-nya ini masih belum bisa komunikasi semua? Rata-rata demikian. Nah, untuk indikasi terkait masalah itu, indikasi awal pemeriksaan demikian ya, ada obat, ada obat, minuman sama kecubung. Tapi untuk pemeriksaan lebih lanjut, ini dari kita sampaikan sama pihak keamanan ya, pihak terkait masalah itu untuk melakukan pendalaman. Sedangkan untuk yang meninggal dunia sebanyak 2 orang, di mana keduanya merupakan warga Banjarmasin. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Sementara itu, kios-kios kosong di salah satu kawasan Pasar Martapura, Kabupaten Banjar diduga dijadikan tempat oleh oknum untuk mabuk-mabukan. Hal itu terbukti dengan adanya bekas kaleng lemfok serta beberapa botol alkohol yang sudah kosong. Salah satu kawasan pertokoan di Pasar Martapura, Kabupaten Banjar, banyak ditemukan kaleng bekas lemfox dan botol alkohol yang sudah kosong. Diduga banyaknya kios kosong menjadi tempat oleh oknum untuk mengkonsumsi barang tersebut. Dari pantauan di lapangan, kaleng bekas lem dan botol alkohol ini berserakan di dalam kios kosong dan juga drainase area pertokoan. Pengelola pasar melalui Humas Perumda Pasar Bauntung Batuah, Kabupaten Banjar mengatakan, pihaknya tidak menampik dengan banyaknya bekas lem dan alkohol di kawasan tersebut. Saat ini pihaknya juga sudah mensosialisasikan di kawasan itu agar tidak ada lagi kegiatan mengkonsumsi barang haram tersebut. Kami tidak menampik hal itu, tetapi Perumda Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar sudah mensosialisasikan di tempat itu steril terhadap terus yang mabuk-mabukan itu sendiri kan, seperti alkohol dan lain-lain. Kan aparat kepolisian pun sudah turun langsung ke tempat itu kan. Ia juga berharap agar penegak hukum seperti kepolisian dan Satpol PP Banjar
dapat selalu berpatroli di kawasan tersebut, terutama pada malam hari. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Guna melestarikan kebudayaan di daerahnya, pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Festival Pawai Seni Budaya. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Lagi istilah apalagi jenuh error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, Jatuhan. longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang Tumbang. dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Menyoroti kecurangan, Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. menyuarakan keadilan, Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. laporan mendalam dan eksklusif. Akan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Banjarbaru mengisi kuliah kerja nyata di Desa Ambawang, Kabupaten Tanah Laut dengan bakti sosial donor darah. Untuk menggelar donor darah ini, mereka menggandeng PMI Tanah Laut. Inilah suasana saat berlangsungnya donor darah di Balai Desa Ambawang, Kecamatan Batu Ampar. Bakti sosial donor darah ini diadakan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Falah Banjarbaru bersama PMI Tala dengan sasaran warga desa Ambawang dan beberapa mahasiswa yang ikut KKN. Mahasiswa KKN ini berjumlah 41 orang dari jurusan Hukum Keluarga Islam serta jurusan Pendidikan Agama Islam. Mereka akan melakukan berbagai kegiatan selama 45 hari. Mereka memilih donor darah sebagai salah satu agenda bakti sosial karena dinilai banyak manfaat. Selain bagi kesehatan, pendonor juga dapat membantu warga yang membutuhkan darah. Ini kenapa jadi kami memilih akan donor darah di sini? Dikarenakan apa? Banyak manfaat dari donor darah tersebut. Nah, dari donor darah tersebut bisa membantu orang lain, bisa juga mengeluarkan darah yang dari kita bila membuat jantung bagus, ya kan? Adanya donor darah yang dilakukan mahasiswa STAI Al-Falah ini mendapat apresiasi dari PMI Tanah Laut. Kegiatan ini sangat membantu PMI dalam mencukupi kebutuhan darah. Ya, sangat terbantu dengan adanya kegiatan-kegiatan ini. Kami juga mengimbau kepada teman-teman yang lain jika ada kegiatan ataupun ingin kami datang di desa-desa, kami siap diundang dengan koordinasi dengan PMI Kabupaten Tanah Laut. Selain menggelar donor darah, para mahasiswa ini juga mengajar di Taman Pendidikan Al-Quran hingga sekolah dasar, bahkan mengikuti kegiatan gotong royong. Di Desa Ambawang, khususnya dari Desa Ambawang dan pemerintah desa sangat senang ada KKN di Desa Ambawang ini. Mereka sangat membantu adanya di Desa Ambawang ini. Selain
itu juga mereka mengajar di TPA, melakukan lomba-lomba, mengajar di SD, dan juga mereka itu mengadakan kerja bakti tiap hari Jumat di Desa Ambawang ini. Sebelum donor darah digelar, acara diisi dengan pembukaan dan penyerahan cendramata. Kegiatan dihadiri perwakilan Kecamatan Batu Ampar, aparatur Desa Ambawang, mahasiswa, serta PMI. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. 9 kelompok tani atau Poktan di Kabupaten Tanah Laut menerima bantuan hibah yang disalurkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tanah Laut. Penyerahan bantuan hibah itu berlangsung di Desa Asri Mulia, Kecamatan Jorong. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Disnakkeswan bekerja sama dengan DPRD Tanah Laut menyalurkan bantuan hibah kepada 9 kelompok tani di Desa Asri Mulia, Kecamatan Jorong. Berupa gudang olah pakan ternak beserta alat penunjang ternak, 5 ekor sapi Bali betina, 10 ekor bibit kerbau betina, serta kambing. Bantuan diserahkan langsung Asisten 2 Bidang Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Tala, Andris Evoni, bersama Ketua DPRD Tala, Muslimin, serta Kepala Disnakkeswan Tala, Iwan Persada. Bantuan hibah ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memajukan sektor pertanian di Tala. Kemudian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan secara resmi menyerahkan bantuan hibah baik ternak sapi, kemudian mesin pencacah rumput, dan juga kerbau. Nah, ini adalah suatu bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mensejahterakan dan mengembangkan ternak hewan. Sangat mengapresiasi langkah pemerintah daerah untuk sudah menyalurkan program-program yang sudah ada di tahun 2024 ini, dan hari-hari ini benar-benar sudah kita yakini bahwa program itu benar-benar dilaksanakan, dan saya berharap di program ini bisa kita lanjutkan di tahun-tahun yang akan datang agar kesejahteraan masyarakat bisa kita capai di Kabupaten Tanah Laut. Terus ada ternak kerbau, ada sapi, juga ada choppernya. Jadi alhamdulillah ini berkat kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut dan DPRD utamanya yang bisa menyalurkan anggarannya untuk bisa kita aplikasikan, kita salurkan bantuan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya peternak di Tanah Laut. Sebelum meninggalkan lokasi acara, Asisten 2 Setda bersama Ketua DPRD Tala dan Kepala Disnakkeswan menyaksikan pengoperasian mesin pencacah rumput untuk pakan ternak. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Banjarbaru merupakan kota heterogen yang kaya dengan berbagai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan banyaknya kebudayaan tersebut, pemerintah kota Banjarbaru menggelar Festival Pawai Seni Budaya yang menampilkan 20 paguyuban kebudayaan yang berlangsung sejak 6 hingga 13 Juli. Sebagai bukti Banjarbaru merupakan kota yang melestarikan kebudayaan daerahnya, Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin menggelar Festival Budaya di Lapangan Murjani yang berlangsung sejak 6 hingga 13 Juli. Festival ini menghadirkan 20 paguyuban dari berbagai etnis dan suku di kota Banjarbaru, serta diikuti 250 lebih partisipan. Pada festival tersebut, pemerintah kota Banjarbaru juga menyediakan stand untuk para paguyuban yang berkembang di kota Banjarbaru untuk menampilkan kebudayaan yang berkembang di kota idaman ini, serta menampilkan Indonesia dalam bentuk kecil di kota Banjarbaru. Dalam rangka kita mengenalkan, melestarikan budaya yang ada di kota Banjarbaru. Di Banjarbaru ini sebagai kota yang multi etnis, multi budaya, multi agama, nah kita satu, yaitu Banjarbaru. Dalam festival ini juga dilibatkan Pawadahan Nanang dan Galuh Kota Banjarbaru, sekaligus Grand Final pemilihan Nanang Galuh. Kita melaksanakan, diintegrasikan dengan Pawadahan Nanang Galuh Kota Banjarbaru Road to Grand Final Nanang Galuh yang saat ini sudah memasuki masa semifinal.
Dengan adanya festival tersebut, Pemkot Banjarbaru mengharapkan kegiatan tersebut menjadi daya tarik tersendiri di Kota Idaman, baik dari segi pariwisata hingga kebudayaannya. Dari Banjarbaru, Elsa Pratiwi, iNews melaporkan. Sementara itu, pertunjukan teater Sampan SMA Negeri 2 Banjarbaru berhasil memukau 300 pasang mata di panggung Misbar Kota Banjarbaru. Pentas yang berjudul Rumah di Atas Angin karya Olive Price dari Meksiko ini dibawakan dengan apik oleh para pelajar walau dengan persiapan hanya 3 minggu. Pementasan yang mengambil tema mitos masyarakat Meksiko, di mana jika ada burung hantu yang berbunyi di atap rumah, maka akan ada orang Indian yang meninggal dalam waktu dekat. Namun dibalut dengan romansa percintaan serta balutan cerita tempo dulu, hingga pertunjukan dansa yang dibawakan oleh pemain. Dengan tampilan tersebut, teater Sampan SMA Negeri 2 Banjarbaru berhasil memukau 300 penonton dengan kultur luar negeri. Namun masih dapat dinikmati oleh masyarakat lokal, bahkan menuai tepuk tangan meriah serta ketegangan di wajah penonton. Suguhan seni bersandiwara yang ditampilkan oleh para pelajar ini terlihat profesional, bak artis kawakan, walau dengan persiapan hanya 3 minggu. Dalam penggarapan ini diakui Joey, selaku sutradara, pihaknya mengalami beberapa kendala selama penggarapan. Salah satunya pembagian waktu antara sekolah dan latihan. Bahkan penuangan pikiran yang berbeda antara sutradara dan aktor juga menjadi kendala. Saya bekerja, saya harus bisa membagi waktu di mana latihan dan mereka sekolah, dan saya harus bisa membagi waktu di antara itu. Mungkin kendala-kendala kesulitan yang saya hadapi ketika bersama anak-anak, cara saya menyampaikan pikiran saya supaya mereka menangkap apa yang saya inginkan. Mungkin itu yang jadi kendala, kadang ada mereka tidak nangkap apa yang saya inginkan dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini proses tercepat dan termantap sih sejauh ini. Mereka bisa memahami dengan cepat. Menambahkan bumbu-bumbu romantisnya itu agak susah sih di saya, karena ya satu lain sebagai hal, dan juga karena saya sebenarnya pemain lama, udah setahun belum main, jadi masih mengulang-ulang materi yang sebelumnya. Dari Banjarbaru, Elsa Pratiwi, iNews melaporkan. Setelah ini kami akan mengajak Anda mencicipi kudapan jengkol khas Banjar yang disantap dengan cocolan bumbu tahi lala yang gurih dan manis. Informasinya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Akan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Tadi istilah apalagi? Margin error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus
iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime. Jatuhan Longsor. gajah dalam iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by Wonderful. It is a stunning finally unleashed and finally free to turn up UEFA Euro 2024 15 Juli hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore pemirsa. Bekerja keras. Ini istilah apalagi? Jin error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime. jatuhan Longsor. gajah dalam iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Jengkol merupakan bahan pangan yang cukup dikenal masyarakat Indonesia. Namun kudapan ini diolah dan disajikan berbeda-beda di setiap daerah. Bagi orang Banjar, jengkol atau biasa disebut jaring ini disantap dengan cocolan bumbu tahi lala yang rasanya gurih dan manis. Kedai Jengkol Hajah Fatimah atau lebih dikenal Jaring Dahlia, salah satu penjual jaring terlaris di Banjarmasin. Jaring atau kudapan jengkol di kedai ini punya tekstur yang lembut. Ditambah cocolan tahi lala dengan rasa manis dan gurih, menjadikan jaring yang dijual di kedai ini berbeda dengan penjual lainnya. Untuk mendapatkan tekstur yang lembut, jengkol di kedai ini lebih dulu direndam sehari semalam dalam drum berisi air. Selain menjadikannya lembut, perendaman cukup lama itu untuk mengurangi bau jengkol yang bagi sebagian orang dirasa kurang sedap. Untuk jengkol yang dirasa sudah cukup direndam, kemudian dicuci dan direbus hingga 3 jam. Setelah itu jengkol yang sudah masak ditumbuk atau dipukul dengan palu kayu. Namun menumbuknya hanya sekali, hingga jengkolnya sedikit retak. Caranya ini juga agar jengkol tersebut lebih renyah dan lembut. Sedangkan tahi lala untuk cocolan jengkol dibuat dari santan kelapa yang dimasak sekitar 30 menit. Tahi lala di kedai ini berwarna putih bersih, rasanya gurih dan manis. Berbeda dengan penjual lainnya yang tahi lalanya berwarna kecoklatan.
Bagi pembeli yang ingin menambahkan rasa pedas, kedai ini menyediakan merica yang bisa dicampur ke tahi lala untuk cocolan jengkol saat disantap. Setiap hari kedai jengkol yang buka sejak pagi ini tidak pernah sepi pembeli. Selain warga Banjarmasin, tidak sedikit pula pembeli dari luar daerah. Banget. Ya, kenapa sih jadi suka beli jengkol di sini? Lalanya enak, terus yang kedua itu dia kan jengkolnya empuk ya, karena digeprek gitu, beda dengan yang lain. Terus juga nggak terlalu bau menurut saya ya. Sebenarnya dari orang tua ya, karena orang tua dulu sering ke Banjarmasin, terus kita juga sering dibawain, jadinya kalau lagi pas tugas atau kegiatan di Banjarmasin kita buat oleh-oleh ke Jakarta. Oh, jadi buat oleh-oleh ya? Iya. Apa sih katanya yang jengkol ini katanya lebih enak? Mungkin cara pengolahannya ya, kalau kita di Jawa biasa disemur atau di balado atau di apa, kalau di sini kan sistemnya cocol tuh. Ya. Jadi dia kayak kalau orang Jawa bilang pakai areh ya, pakai bumbu santan gitu. Jadi rasanya lebih wah lah. Menurut Diana, anak dari pemilik kedai jengkol Hajah Fatimah, usaha keluarga ini dirintis neneknya sejak tahun 1970-an. Selain jengkol dengan bumbu tahi lala, ia juga menjual jengkol yang dimasak semur dan rendang. Dalam sehari, ia bisa menjual 1000 bungkus jengkol. Yang kami utamakan itu dari masakannya, dari jengkolnya tersendiri, dan sama lalaannya juga, cocolannya. Ini paling jauh, kemarin ada yang bawa ke Ausi, terus ke Mekah. Kalau untuk di sekitar sini, dekat-dekat sih Samarinda, Balikpapan. Di kedai ini untuk satu bungkus jengkol berisi 10 biji jengkol masak, dijual seharga Rp10.000. Harga itu sudah termasuk bumbu tahi lala untuk cocolan menyantap jaring dahlia yang dijamin punya rasa berbeda dari penjual lainnya. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Kue kelemben hingga kini masih tetap menjadi produksi unggulan bagi warga desa Tambak Anyar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Selain rasa yang tetap dipertahankan, produksi kue kelemben juga hingga kini masih dilakukan secara tradisional. Di bangunan kayu sederhana ini, Shiraji sudah 20 tahun lebih memproduksi kue kelemben atau yang juga dikenal dengan sebutan kue Tambak Anyar. Setiap harinya, Shiraji memproduksi ribuan kue kelemben. Usaha ini sudah ditekuni secara turun-temurun dari tetua keluarganya. Untuk mempertahankan kualitas dan rasa, Shiraji memilih memproduksi kue kelemben dengan menggunakan peralatan tradisional. Bahkan untuk memanggang kue kelemben, ia masih menggunakan tungku kayu. Ada dua varian kue kelemben yang dibuat oleh Shiraji, yakni kue kelemben tekstur lembut dan juga tekstur keras. Dalam sehari berapa biji produksinya, Bang? 3.000 bijinya. Orang masan nggak biasanya, Bang? Pesan di rumah. Apa lama Bian bikin ini, Bang? Udah 25 tahun. 25 tahun, Bang. Ya. Turun temurun ke, Bang? Turun temurun Bang. Kue kelemben ini merupakan kue khas Desa Tambak Anyar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, yang kini sudah dipasarkan ke berbagai daerah di Kalimantan, bahkan hingga Pulau Jawa. Dari Kabupaten Banjar, Sairi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Eka Purnama dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian sabarataan dan sampai jumpa.